Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum. Dan bisa menjadi nyaman. Bisa menjadi tentram. Lahir batinnya. Ya. Bikulub dengan hati mereka. Kemudian dijelaskan, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, maka akan mendapatkan ketenangan lahir batin pada dirimu. Jadi ini Quran memang Allah turunkan sebagai syifa, sebagai penyembuh. Penyembuh ya. Sembuhnya bukan hanya penyakit zohir, termasuk juga menjadi syifa penyakit zohiron wa batinan, lahir batin. Di saat memang batin kita tidak diobati, batin kita tidak diasupi makanan yang maksimal, maka di saat terjadi gesekan dalam bersosial, seperti tadi, mohon maaf, ya lisannya yang terlalu keji, yang terlalu tajam, akhirnya nempel di hati. Maka itu akan muncullah sifat hasad, kedengkian. Kurang sifat dengki, lebih dahsyat lagi sifat dendam. Ya. Jadi melihat kepada orang-orang yang pernah berbuat zolim kepadanya, maka akan muncul kedengkian dan timbul bagaimana caranya biar mencelakakan dia. Nah, inilah perlunya kita memberikan asupan kepada batin kita. Ya. Nah, di saat tadi kata Quran, kecuali hanya dengan berzikir kepada Allah lah yang bisa menenangkan atau menyembuhkan penyakit lahir batin kita. Iya, nah zikirnya itu apa Ustaz? Ya. Zikir yang bisa menenangkan hati itu. Betul. Zikir yang pertama qiraatul Quran bitadabburi. Membaca Al-Quran sambil engkau merenungkan maknanya. Ya. Ini semua obat-obat penyakit yang lagi kita bahas. Ya. Untuk menyembuhkan penyakit lahir batin, terutama batin. Jadi kalau kita mau sembuh dari timbul kedengkian, dendam sama saudara kita yang memang kalau ingat masa lalu pasti jadi bohong kalau misalkan kita akan lupa daripada masa lalu yang pernah kita alami. Apalagi pernah kezoliman yang kita terima. Nah, tapi Quran berusaha di mana memberikan solusi. Yang pertama kalau kamu mau qiraatul Quran bitadabburi. Kamu membaca Al-Quran sambil sempatkan merenungkan maknanya. Ya, jadi makanya ikhwafillah, pemirsa barakallah, jangan pernah dalam hidup kita setiap hari ndak membaca Al-Quran. Ya, piring dicuci setelah makan, supaya rumah terlihat rapi. Kitab suci harus dibaca dan diamalkan, jangan hanya sebatas sekedar koleksi. Yang kedua, kalau kita mau pakai ya sebagai obatnya, ikhla'ul batni, banyak mengosongkan perut. Maksudnya bukan berarti nggak makan-makan. Jadi dalam seminggu kita sempatkan waktu bukan hanya yang Ramadan. Tapi dimaksimalkan untuk menjadi pengobat hati. Terutama penyakit-penyakit yang betul-betul melukai batin kita. Yaitu banyak meningkatkan puasa sunnah. Itu maksud mengosongkan perut di situ. Perut ya. Nah kemudian yang ketiga. Nah, di situ diajarkan apalagi dalam agama Islam, sholatul lail law rakaataini. Sesibuk apapun kalian beraktivitas, kalau bisa setiap malam minimal 2 rakaat, jangan sampai nggak sholat malam. Dan yang keempat, at-tadarru bisahari, banyak menggunakan waktu di waktu menjelang subuh untuk muhasabah, untuk evaluasi diri. Itu dari jam 3:30, jam 4. Sekarang subuh antara jam-jam sekarang nih. Nah, mendengarkan nasihat di Barakallah. Ini luar biasa udah. Termasuk menjadi obat penyakit-penyakit batin. Dan yang kelima, mujalasatus sholihin. Banyak kumpul duduk di majlis-majlis yang duduk di situ kita merasa tenang hati kita. Karena dibacakan, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Iya. Nah, kalau misalnya kita ketemunya kan, itu kan membaca Quran, sholat, segala macam itu kita lakukan saat kita di rumah lah. Iya. Nah, tapi ini kita
gedek sama orang nih, ketemu nih di jalanan atau di tempat kerja, kan kita nggak bisa, gue sholat dulu deh gitu. Tetap harus ngeliatin dia terus, tetap ada rasa gedeknya gitu. Gimana cara menenangkan hati kita ini? Iya, pertama berarti di saat kita ketemu kepada orang yang pernah menzolimi kita, ya itu timbul rasa sebel manusiawi, ya. Kemudian timbul rasa dendam. Mana sih ini biar dia celaka. Nah itu udah masuk kita penyakit hati. Nah apa yang harus kita lakukan saat kita langsung berasa itu? Nah di saat seperti itu makanya Nabi menganjurkan untuk memperbanyak istighfar. Tapi sikap kita untuk menjaga jarak itu diperbolehkan.